Nah, jadi tadi itu sistem secara garis besar. Sekarang saya spesifik kepada sistem kesehatan nasional, teman-teman. Ini yang penting, yang poin kedua aja, bahwa dia sistem yang kompleks karena banyak elemen, banyak interaksi, banyak terorganisasinya, kurang terorganisasi antar elemen, dan sistemnya bisa berevolusi seiring waktu. Atau gini, lihat lebih simpelnya, ada yang pernah ke rumah sakit? Ada yang pernah dirawat di rumah sakit? Oke, itu aja nanti contohnya ya. Kebetulan saya juga mendalami ilmu rumah sakit, makanya saya masuk di IKM. Sesimpel bahwa dulu dosen saya waktu di Jogja bilang bahwa rumah sakit itu 3 padat atau 4 padat, saya lupa. Dia bilang, pertama, dia padat modal. Kenapa dibilang padat modal? Kalau rumah sakit itu, ketika kita buat rumah sakit, ruangan ICU-nya harus ada atau tidak, teman-teman? Harus. Di dalam ruangan ICU biasanya ada apa? Alatnya yang mahal, ada yang tahu? Ventilator, betul. Itu yang sangat dicari waktu COVID kemarin. Tidak ada ventilator. Ventilator tuh harganya ratusan, 300-an ada, yang 100 ada, cuma nggak tahu kualitasnya gimana. Ya, nah 300 tuh. Peraturan pemerintah adalah bed ICU itu minimal 10% dari jumlah bed rumah sakit. Jadi, misalnya kalau teman-teman punya rumah sakit atau bangun rumah sakit, bednya itu 100 totalnya, tempat tidur, bed maksudnya tempat tidur, maka di ICU harus ada 10%, berarti 10. Dari 10% bed ICU itu minimal 70% dari bed ICU itu ada ventilatornya. Gitu, berarti dari 10 bed harus ada berapa ventilator? 7. Anggaplah tadi saya bilang harga ventilator sekitar 300 jutaan. Berarti kalau 7 ventilator kita mau beli 2,1 M. Pertanyaannya, seberapa sering kita pakai ventilator? Kalau teman-teman di rumah sakit atau saya ada keluarga masuk ICU, apakah selalu terpakai ventilatornya? Tidak. Jadi secara persentase kemungkinan dia besar atau kecil penggunaannya? Kecil. Tapi menurut teman-teman dia harus sudah ada tidak itu ventilatornya? Harus. Nah itulah biasanya, karena saya kalau di manajemen rumah sakit pernah dengan beberapa owner rumah sakit yang bukan kesehatan, bingung tuh, nggak masuk di kepalanya. Dok, gimana? Saya harus nyiapin 2,1 M untuk hal yang belum tentu dipakai. Tapi uangnya keluar tuh, harus ada tuh barangnya. Kalau nggak ada barang itu, dari Dinkes nggak mau kasih izin, suatu operasional. Tapi dipakai nggak dok? Belum tentu pak. Gimana? Buat orang yang bukan orang kesehatan, dia bingung tuh, nggak masuk di kepalanya dia. Beda sama waktu itu ya saya dapat owner orang konstruksi. Oh, enak, ada proyeknya, ada semen, ada bata itu ya bayar. Itu rumah, jadi kantor. Yang dia beli kepake. Tapi kalau tadi ventilator itu dibeli, tapi justru dia yang paling jarang dipakai. Dan harganya salah satu yang paling mahal. Makanya di rumah sakit itu padat modalnya itu banyak, harus banyak. Nggak bisa modal sedikit. Oke, itu padat pertama. Yang kedua dia adalah padat karya. Padat karya jumlahnya biasanya banyak. Dan selain padat karya itu dia padat variasi dari sisi profesi yang ada di rumah sakit. Dokter, perawat, bidan, analis, radiografer, kesehatan lingkungan, K3, limbah, administrasi rumah sakit, perekam medis, berapa? Udah 11 yang saya sebutin. Perekam medis, apalagi? Belum dokter spesialisnya dengan segala macam variasinya. Anggaplah satu dokter aja. Apalagi variasi pekerjaan di rumah sakit. Laundry, PSRS untuk orang teknisi. Teknisi itu pun ada 2, teknisi air, listrik, atau alat kesehatan. Padat variasi dan padat karya. Efek dari 2 hal ini terutama padat modal dan padat karya ini pastilah muncul, ada yang tahu? Karena banyak perbedaan ini muncul terbentuk dalam satu tempat, biasanya akan terjadi kalau kita kita biasanya berteman karena memiliki apa? Yang
dimiliki oleh teman kita, biasanya itu apa yang membuat kita kesamaan, persamaan. Oke, ya. Jadi kesamaan membuat kita saling mendekat, saling akrab. Nah, ketika tadi saya bilang bahwa sebaliknya, ketika terjadi banyak perbedaan, yang terjadi adalah konflik atau dalam hal ini masalah. Jadi itulah rumah sakit tuh. Itu rumah sakit yang hanya satu bagian dari kesehatan. Karena kesehatan tidak ada lagi saya lihat yang lain. Nah, tapi ini untuk saya ingat tentang tadi masalah atau konflik. Saya pernah nonton podcast itu menghadirkan tamunya salah satu negosiator kelas dunia. Dimaksud dengan negosiator kelas dunia adalah dia terlibat dalam mendamaikan negara yang berperang, mendamaikan mungkin konflik internal satu negara yang berperang dan seterusnya. Jadi antar negara lah mainnya. Nah, yang menarik adalah yang dia bilang bahwa jadi konflik misalnya atau pertikaian itu menurut pemahamannya dia adalah itu tidak terhindarkan atau inevitable. Kenapa konflik tidak terhindarkan? Karena adanya perubahan. Perubahan biasanya memunculkan konflik. Ya, sampai sini kalau udah bingung angkat tangan aja ya supaya kita dapat sama-sama logikanya. Jadi karena ada perubahan, maka efek selanjutnya misalnya muncullah konflik. Contohnya gimana ya? Coba saya contoh yang simpel. Teman-teman, dari SD ke SMP, biasanya kan tiap hari dapat uang jajan dari orang tuanya. Ya, uang jajan kelas 1 sama kelas 1 SMP sama atau berbeda? Beda. Ya. Jadi ada perbedaan, ada perubahan kebutuhannya teman-teman. Mungkin waktu SD permen 1 udah cukup, senang saya. Oh, dapat permen, beli permen. 1 SMP menurut ya, jadi ada perbedaan, ada perubahan. Muncul konflik ketika, alhamdulillah kalau orang tua kita mampu, nggak ada masalah. Oh ya nak, memang kamu sudah membesar, jadi tambahlah uang jajanmu, bertambah lagi. Ya, nah, yang bisa saja terjadi bahwa orang tua kita mungkin peningkatan pendapatannya tidak setinggi dengan peningkatan kebutuhan kita. Gitu. Tapi karena berubah kebutuhan kita, jadi ada perubahan. Muncullah tadi yang konflik bahwa Pak butuh kak uang tambahan untuk uang jajanku. Kalau Pak Cinta bisa, oh ya ini ada tambahan. Tapi kalau dia nggak bisa, maka muncullah konflik. Jadi ada perubahan. Karena ada perubahan kebutuhan dan juga perubahan kemampuan dari orang tua. Ketika dia tidak ketemu, tidak muncul kesamaannya, tidak baku cocok, maka konflik menjadi tidak terhindarkan. Ya. Jadi makanya dia bilang bahwa konflik itu tidak terhindarkan karena ada perubahan. Sedangkan kalau ada yang pernah teman-teman dengar bahwa apa sih hal yang tidak pernah berubah? Hal apa yang tidak pernah berubah? Ada yang pernah dengar? Ada yang tahu? Hal apa yang tidak pernah berubah? Selain Allah tentu saja ya, kita bilang. Sekali lagi saya nggak mampu ilmunya belum sampai situ, jadi jangan jauh-jauh, main aja mainnya. Ya, apa yang tidak berubah? Menariknya teman-teman, yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Ngerti maksud saya? Setiap berubah. Makanya perubahan itu menjadi hal yang konstan, teman-teman. Itu menjadi kepastian bahwa akan berubah. Gitu. Ya, jika bilang apa sih yang nggak berubah, ya semuanya berubah. Yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Jadi karena tadi saya ulangi lagi alur logikanya, konflik tidak terhindarkan karena adanya perubahan. Nah, sedangkan perubahan itu pasti akan selalu ada, maka konflik akan selalu ada juga. Karena konflik efek dari perubahan. Sampai sini dapat logikanya? Nah, jadi negosiator kelas dunia itu bilang, jadi tujuannya kita terhadap konflik adalah bukan meminimalisir konflik. Kesannya mengurangi konflik, bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan konflik dengan damai. Itu tujuannya. Jadi ketika teman-teman ada konflik, apakah dengan teman atau dengan apa,
Itu pasti, teman-teman. Itu suatu keniscayaan. Jadi jangan merasa teman-teman, kok bisa begini, kok hidup saya suram amat ya. Ya iya begitulah prosesnya. Menjadi PR kita adalah tadi itu. Tujuannya bukan kita mau mengurangi konfliknya, tapi bagaimana konfliknya itu bisa selesai, bisa terresolve, itu apa bahasa Indonesianya ya? Resolve, terselesaikan dengan damai. Apalagi ada yang anak organisasi di sini. Ya, banyak yang IMM di sini, you name it lah, banyak kalau di Unismu banyak maksudnya. Itu ya makanan teman-teman sehari-hari itu di organisasi. Ada yang tidak baku cocok, ada yang tidak ada ketuanya tidak cocok sama anggotanya, koordinator tidak cocok sama ketuanya dan seterusnya. Jadi tadi saya kasih tipsnya buat teman-teman. Jadi tujuannya kita bukan bagaimana supaya dulu kita konfliknya 10, kita mau kurangin jadi 5. Oh tidak, konflik akan tetap ada. Yang mana bagaimana 10 konflik ini selesai dengan baik-baik, dengan damai, tanpa ada orang berkelahi, tanpa baku pukul. Kalau Israel dan Palestina tanpa tembak-tembakan. Itu tujuannya. Oke, lanjut. Nanti saya terlalu lama. Mumpung saya ingat 35. Ya, ini tadi yang saya bilang tadi, tujuan itu salah satu kita mengukurnya adalah dengan ini, apakah dia dari hasil atau dari dampak dari sistem kesehatan tersebut. Cara kita mengukur apakah sistem kesehatan itu berjalan dengan baik atau tidak. Kalau untuk output, kita mencari efisiensi. Apakah sistemnya berjalan dengan efisien? Gitu. Kalau untuk dampaknya atau outcome-nya, kita mencari apakah sistemnya berjalan dengan efektif. Ada yang tahu itu apa efektif? Ada yang tahu apa itu efektif? Apa itu efektif, teman-teman? Ayo, apa? Boleh bantu? Siapa yang bisa bantu? Ya. Berhasil atau mencapai sasaran atau tujuannya tercapai. Itulah efektif. Jadi kalau teman-teman mau saya mau dari kampus Unismu mau ke rumah sakit PKU yang di Tasikmalaya itu dekat Bundaran Samata. Jadi teman-teman dibilang efektif ketika teman-teman sampai tiba di rumah sakit sana. Mau jalan kaki bisa, mau naik motor bisa, naik mobil bisa, terserah. Tapi yang jelas adalah sampai. Nah, efisien. Apa maksudnya efisien? Azan ya? Oh, kita dengar azan dulu.
Ya, lanjut. Jadi tadi, ya efektif tadi sampai pada tujuannya, efisien. Ya, ya atau lebih ya itu kayak di kelentara, cepat senyap. Ya, dari dalam konteks ini, efisien adalah bagaimana kita menggunakan resource yang ada seoptimal mungkin. Tidak harus sedikit, atau misalnya gini. Contohnya misalnya. Kalau tadi pilihannya adalah jalan kaki, naik motor, naik mobil dari sini kampus Alauddin mau ke rumah sakit PKU, yang mana yang efisien? Dari tadi jalan kaki, naik motor atau jalan kaki, lari, naik sepeda, motor, mobil, 5 biar lebih ramai. Motor, motor? Ya? Bisa nyelip-nyelip kalau macet, apalagi? Ya? Kenapa? Bisa balap. Mobil juga bisa balap. Karena motor balapnya lebih efisien. Lebih murah, boleh. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Ada di kelompok di depan sini yang memilih motor yang lebih efisien. Ada yang punya pendapat lain? Bawa sepeda. Jalan, lari, sepeda, motor, mobil. 5. Yang mana yang paling efisien? Motor juga. Ya. Oke. Nah, sebenarnya ada pertanyaan berikutnya. Apa yang dijadikan patokan sebagai efisiensinya? Apakah waktukah? Biayakah? Sumber daya maksudnya apa kita punya atau tidak? Kalau misalnya bilang sumber daya menjadi alasan efisien, gitu kita nggak punya apa-apa, tapi disuruh dari sini ke sana, yang paling efisien adalah dengan cara kita nggak punya, misalnya kita nggak punya motor, nggak punya mobil, Gojek boleh. Intinya adalah bahwa efisien itu tergantung kita mau memilih apa nih yang kita jadikan patokan. Apakah patokan biaya kah, patokan waktu kah, atau patokan yang lain, gitu. Tapi yang jelas dia bisa dibilang efisien ketika tercapai tujuannya, yaitu tujuannya adalah tiba di tujuan. Ya, jadi bilang saya jalan kaki memang paling murah, memang nggak perlu modal apa-apa, cukup modal kaki aja. Cuman kalau itu bilang ya efisien adalah yang paling sedikit mengeluarkan biaya, waktu tidak menjadi masalah, biar lama nggak masalah, yang penting yang paling murah jalan kaki, efisien. Tapi kalau dia juga nggak sampai, berarti nggak efisien. Karena mungkin teman-teman nggak kuat jalan sejauh itu, akhirnya berhenti tengah jalan, ya walaupun dia paling murah dan paling bisa dikerjakan, tapi kalau tidak sampai, dia tidak efisien. Ya, jadi efisien itu harus tercapai tujuannya, harus efektif. Oke, lanjut. Ya, tidak terlalu lama. Ini konsep ini tadi ada gambar-gambar inputnya apa saja yang terjadi, apa yang bisa jadi inputan dari sistem, ada prosesnya bagaimana dan ada outputnya. Ini yang penting
di negara kita bahwa karena ada amanat undang-undang. Jadi undang-undang menyuruh negara untuk memastikan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dan juga yang pasal 34, negara bertanggung jawab menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. Makanya hampir di setiap kabupaten ada rumah sakit umum daerah. Atau di setiap puskesmas, di setiap kecamatan pasti ada puskesmas minimal 1. Kenapa itu ada? Karena ini pasal 34, negara bertanggung jawab. Jadi harus ada rumah sakit daerah di tiap kabupaten atau kota, harus ada puskesmas di tiap kecamatan. Nah, yang menarik, boleh 2 menit. Jadi yang menarik definisi kesehatan itu adalah yang ini teman-teman, bahwa sehat itu tidak hanya definisinya tidak ada penyakit kita dibilang sehat. Sehat itu adalah hidupnya itu produktif, baik secara sosial maupun ekonomis. Nah ini penting. Jadi kalau anggaplah kita sehat secara fisik gitu ya, tapi dia tidak bisa bekerja atau misalnya atau apa sekarang istilahnya kaum rebahan gitu ya, tidak produktif secara ekonomi maupun secara sosial, maka sebenarnya secara definisi undang-undang dia tidak bisa dibilang sehat. Gitu. Jadi undang-undang mengatakan sehat itu adalah dapat memungkinkan hidup produktif. Oke? Jadi itu poin penting dari definisi sehat. Nah, ini yang juga penting, tujuannya sistem kesehatan nasional ada yang di bawah itu teman-teman. Kalau tadi sistem homeostasis tujuannya menjaga keseimbangan dalam tubuh kita, sistem kesehatan nasional kita tujuannya itu yang paling bawah. Ada yang bisa bantu saya baca? Silakan. Paling bawah, warna merah. Terima kasih. Derajat kesehatan masyarakat, bukan hanya perorangan, tapi masyarakat. Yang setinggi-tingginya. Seberapa sih itu tinggi-tingginya? Ada yang tahu? Seberapa tinggi sih itu setinggi-tingginya? Menurut saya ini yang para pembuat undang-undang ini bagus sebenarnya Pak. Jadi bahwa harapannya itu misalnya gini, kalau kayak saya punya uang 1 miliar, jadi jelas kalau 1 miliar 108, 909. Jadi kalau udah sampai 1 miliar berarti udah tercapai. Tapi kalau ini tujuannya bukan mencapai satu titik tertentu, tapi setinggi-tingginya. Maksudnya apa tuh? Dulu sebelum ada obat penisilin, orang sakit infeksi hampir pasti akan meninggal. Makanya obat penisilin oleh Alexander Fleming, antibiotik pertama, diminumkan obat itu pasiennya bisa sembuh. Jadi setinggi-tingginya ini menambahkan konteks dan konsep waktu yang bisa terus berkembang. Jadi dia nggak mau puas. Amanat undang-undang kita itu tidak membuat pemerintah itu harus berpuas diri. Dia harus terus berusaha mencari apa sih yang paling baik lagi, apa sih yang paling bagus lagi, supaya bisa mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya. Gitu, ya, oke. Zaman dulu sebelum ada ring, CABG, ring, CABG itu ada yang tahu CABG, pasang cincin di jantung. Jadi tidak hanya orang menikah saja pasang cincin, orang sakit jantung pun pasang cincin teman-teman sekarang. Ya, jadi pasang cincin. Dulu sebelum ada itu orang dengan serangan jantung hampir pasti meninggal. Sekarang dengan ada cincin, orang dengan penyakit jantung itu bisa memperpanjang usia hidupnya. Itu. Jadi kalau dulu mungkin usia 50 tahun adalah usia yang wajar meninggal misalnya, tapi sejak ada CABG tadi pasang cincin itu umur 60 tahun pun masih masuk angka yang wajar. Jadi itulah yang dimaksud derajat kesehatan setinggi-tingginya. Oke? Lanjut. Nah ini di
undang-undang kita ada 3, 6, 7. Ada 7 sistem kesehatan nasional. Jadi ada satu sistem kesehatan nasional dan dari sistem itu terdiri dari beberapa subsistem atau komponen pendukungnya. Itu ada upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan atau dalam hal JKN atau mungkin teman-teman tahunya BPJS, Litbangkes, ada SDM kesehatan, kita masuk dari situ sebagai tenaga kesehatan, ada farmasi, alkes dan makanan, ada manajemen, yaitu salah satu peran saya juga di manajemen, pemberdayaan masyarakat. Jadi ada 7 subsistem SKM. Di undang-undang, ke-6 subsistem yang ada itu mempunyai peran untuk mendukung upaya kesehatan. Jadi 6 yang lain itu fungsinya dia adalah untuk mendukung upaya kesehatan. Apa sih maksudnya upaya kesehatan ya? Kalau teman-teman nanti praktek jadi dokter, di puskesmas kah, di klinik kah, di rumah sakit kah, itulah upaya kesehatan. Kalau teman-teman berikan pelayanan kepada pasien, itulah upaya kesehatan. Jadi ke-6 yang lain itu harus dibuat sedemikian rupa supaya bisa mendukung terjalannya upaya kesehatan. Nah, tapi apakah seperti ini saja gambaran hubungannya di antara ke-7 subsistem ini? Ternyata tidak sesimpel itu, teman-teman. Ya, kalau orang bilang tidak semudah itu, Ferguson. Ya, jadi ternyata yang terjadi di lapangan adalah seperti ini gambarannya. Tiap subsistem pun saling berkelindan, saling berkomunikasi dengan yang lain. Gitu. Ya, jadi inilah makanya dibangga di awal, sistem itu bersifat kompleks, bersifat abstrak. Gitu. Jadi makanya tidak sederhana untuk menyelesaikan masalah di kesehatan di Indonesia. Oke, sistem kesehatan nasional kita selesai, beres. Sekarang kita ke kebijakan kesehatan. Sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan? Ini biasanya ada 2 kemungkinan, teman-teman. Kalau Tuhan ikan cipta gini kita semua, ya. Tapi teman-teman sudah tahu. Apakah pertama paham betul, atau yang kedua tidak paham sama sekali? Tapi ya itu teman-teman, sekali lagi saya memberikan kesempatan untuk teman-teman bertanya. Ketika ada yang bingung silakan bertanya. Ya, makanya ada orang mengatakan bahwa kita bisa menilai orang itu seberapa cerdas bukan dari caranya menjawab, tapi dari caranya